Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Falataya Ginting dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, Prodi Kewirausahaan, dengan mata kuliah Digital Marketing yang dipimpin oleh Bapak dosen pengampu Bambang Purnomo SEMM. Yaitu di sini ada studi case yaitu PT Tomoda Mobil Indonesia. Kondisi PT Tomoda Mobil Indonesia saat ini yang pertama, laporan keuangannya 3 tahun terakhir ini menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan. Selain itu, pangsa pasar juga mengalami penurunan karena adanya persaingan yang sangat ketat di beberapa tahun terakhir. Yang kedua, para pesaing saat ini secara agresif berfokus menerapkan mobil listrik. Dan yang ketiga, selama 3 tahun terakhir ini, PT Tomoda Mobil Indonesia berfokus pada minibus dengan merek Kijang Avanza dan tetapi memiliki kelemahan yaitu tidak hemat bahan bakar. Selanjutnya, para pesaing saat ini secara agresif terus membuka cabang baru di hampir setiap provinsi di Indonesia. Namun PT Tomoda Indonesia hanya berfokus pada kota-kota besar saja di Indonesia. Selanjutnya, tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan PT Tomoda Mobil Indonesia saat ini mengalami penurunan, yaitu dikarenakan produk andalan mereka yaitu New Kijang Anava Reborn memiliki masalah pada sisi injeksi sistem, sehingga banyak sekali pelanggan yang komplain dan datang ke bengkel resmi PT Tomoda Mobil Indonesia. Dan yang terakhir, PT Tomoda Indonesia saat ini berfokus menggunakan metode marketing campaign lama seperti iklan televisi serta koran yang menghabiskan biaya yang cukup banyak untuk promosi, namun tidak signifikan terhadap kenaikan jumlah penjualan mobil. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT PT Tomoda Mobil Indonesia. Kekuatannya itu sudah beroperasi selama 50 tahun sehingga dapat dikenal banyak kalangan luas di Indonesia. Selanjutnya Kijang Anava yang memuat banyak penumpang yang menjadi andalan bagi masyarakat Indonesia yang bisa membuat banyak penumpang. Dan selanjutnya itu membuka cabang di kota besar. Kelemahannya yaitu di sini tidak hemat bahan bakar. Cabang hanya berfokus pada kota besar dan tidak menjangkau kota-kota kecil. Baru ketergantungan pada suatu merek yaitu tadi Kijang Reborn Anava yang memiliki masalah sistem injeksinya. Selanjutnya itu mereka masih menggunakan marketing yang lama yang banyak memakan biaya yang cukup tinggi. Di sini yang peluangnya itu meningkatkan kepuasan konsumen dengan meningkatkan produk lebih baik. Jadi diharapkan mobil yang dikeluarkan oleh PT Tomoda itu baik pada sistem injeksi maupun yang lainnya sehingga membuat nyaman bagi para konsumennya. Selanjutnya itu pertumbuhan permintaan mobil listrik. Di sini menjadi peluang bagi PT ini untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar, sehingga juga mendukung program pemerintah yang saat ini untuk kendaraan ramah lingkungan seperti mobil listrik ataupun yang lainnya. Dan pemanfaatan teknologi. Terusnya PT Tomoda Mobil Indonesia ini menggunakan teknologi marketing yang memudahkan dalam pemasaran tanpa banyak mengeluarkan biaya dan juga dapat menjangkau segmentasi pasar yang luas. Di sini ada ancaman bagi PT Tomoda Mobil Indonesia itu persaingan ketat terhadap permintaan mobil listrik, perubahan preferensi konsumen akan permintaan kendaraan ramah lingkungan,
Dan di sini seharusnya mereka menciptakan mobil listrik yang ramah lingkungan dan juga mendukung program pemerintah saat ini. Dan juga yang terakhir itu penurunan loyalitas pelanggan dikarenakan tadi pada masalah pada sistem injeksinya. Selanjutnya, strategi peningkatan penjualan dan perbaikan PT Tomoda Mobil Indonesia. Yang pertama, perbaikan kualitas produk, memperbaiki masalah pada sistem injeksi dan melakukan pengujian sebelum meluncurkan produksi. Jadi di sini mereka seharusnya mengecek dulu atau mendesain untuk supaya meningkatkan kenyamanan bagi penggunanya. Yang kedua itu diversifikasi produk dengan mengembangkan ini produk yaitu kendaraan listrik yang hemat bahan bakar dan mendukung program pemerintah yang ramah lingkungan. Jadi pemerintah saat ini sedang menggalakkan program ramah lingkungan yaitu kendaraan listrik. Yang ketiga, pemasaran digital. Dengan beralih ke metode pemasaran digital seperti media sosial, e-commerce, web, dan SEO, dapat menjangkau pasar yang luas dengan cepat dan dapat meningkatkan hemat biaya dan juga dapat menghemat biaya promosi. Selanjutnya itu program loyalitas pelanggan, memberikan diskon ataupun gratis service selama beberapa kali dapat meningkatkan atau menciptakan hubungan baik antara pelanggan. Selanjutnya itu peningkatan brand awareness melalui digital marketing. Membuat website agar mudah ditemukan di mesin pencarian. Jadi para calon pembeli mencarinya di media sosial ataupun Google itu dapat mencarinya dengan mudah dengan adanya web tersebut. Dan juga memanfaatkan media sosial dengan membuat konten menarik di media sosial dapat memikat atau menarik pelanggan untuk membeli produk tersebut. Email marketing, membangun database pelanggan dan mengirim email kepada konsumen secara berkala, yaitu dengan mengirim ataupun mengirim diskon-diskon kepada pelanggan. Dan juga ada video marketing, membuat video promosi yang menarik dan membagikannya di platform media sosial. Jadi misalnya ada keluaran terbaru ataupun kelebihan dari produk tersebut dapat tersampaikan dengan mudah melalui media sosial tanpa mempromosikannya di televisi yang dapat memakan banyak biaya untuk promosi. Kesimpulannya yaitu evaluasi analisis SWOT secara berkala. Dengan menganalisis SWOT secara berkala dapat kita mengetahui apa tren pasar yang baru-baru ini terjadi, yaitu adanya pemerintah mendukung atau menggalakkan ramah lingkungan yaitu kendaraan listrik. Dan yang kedua, perbaiki apa yang menjadi kendala. Tadi kita tahu Avanza Reborn itu Kijang Reborn memiliki kendala pada injeksi. Seharusnya diperbaiki dulu dan supaya dapat meningkatkan ataupun menjadi nyaman bagi para penggunanya atau konsumen tersebut. Dan juga memanfaatkan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat mempromosikannya dengan mudah dan menghemat biaya promosi. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata ataupun tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.